Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel Amalan Akhirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Zulhijjah datang sebagai tamu agung. Ia membawa kesempatan emas yang tidak akan datang dua kali dalam setahun. Saat gema takbir berkumandang dan ratusan ribu hewan kurban dikurbankan oleh umat muslim di seluruh penjuru dunia, ada satu pertanyaan yang menggema dalam hati sebagian kita. Apakah aku berdosa jika tidak mampu berkurban? Apakah aku kehilangan kesempatan mendulang pahala besar itu hanya karena kekuranganku secara finansial sehingga tidak sanggup untuk berkurban? Tenanglah wahai jiwa yang tulus, Islam adalah agama rahmat. Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya, dan yang lebih indah, Allah membuka pintu-pintu pahala yang lain, amalan-amalan yang setara bahkan bisa jadi lebih tinggi nilainya daripada berkurban jika dilakukan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Pertama, menghidupkan 10 hari pertama Zulhijjah dengan amal saleh. Rasulullah bersabda, tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah daripada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Inilah hari-hari keemasan. Satu tasbih, satu sedekah, satu rakaat salat sunnah, bahkan senyum tulus di wajah saudara kita, semuanya bisa bernilai luar biasa di sisi Allah. Bahkan sebagian ulama mengatakan, amal di 10 hari ini lebih utama dari berjihad di jalan Allah, kecuali jihad yang mengorbankan seluruh jiwa dan harta. Yang kedua, puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah nanti. Bagi yang tidak sedang berhaji, puasa pada hari Arafah adalah kesempatan emas. Rasulullah bersabda, puasa Arafah menghapus dosa 2 tahun. Hadis riwayat Imam Muslim. Bayangkan hanya dengan menahan lapar dan haus selama sehari, 2 tahun dosa-dosa kecil kita diampuni. Ini adalah penghapus dosa sebanding dengan pahala pengorbanan. Yang ketiga, sedekah yang ikhlas di jalan Allah. Sedekah meski hanya dengan sepotong roti atau 1.000 rupiah, jika dilakukan dengan hati yang tulus ikhlas, bisa melebihi pahala kurban. Rasulullah bersabda, 1 dirham yang diinfakkan, dinafkahkan seseorang di jalan Allah lebih utama dari 100.000 dirham yang dinafkahkan di jalan selain Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jika kita tidak mampu membeli kambing atau sapi, maka carilah tangan-tangan yang membutuhkan. Bantulah anak yatim, fakir miskin, janda tua, atau saudara kita yang sedang dililit hutang, karena sungguh Allah maha menilai setiap pengorbanan. Yang keempat, zikir dan takbir di hari-hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah setelah Idul Adha. Allah berfirman, dan supaya mereka menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Quran Surat Al-Hajj ayat 28. Hari-hari yang dimaksud adalah hari-hari tasyrik, mulai tanggal 11 sampai 13 Zulhijjah. Disinilah sunnah memperbanyak takbir, tahmid, tahlil, dan tasbih ditekankan. Rasulullah mengajarkan kita untuk menghidupkan hari-hari tersebut dengan gema kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setiap kalimat yang keluar dari hati akan dicatat sebagai cahaya dan keberkahan. Ini adalah syiar ruhani yang tak kalah mulia dari syiar fisik berupa urban. Yang kelima, menyebarkan ilmu dan mengajak kepada kebaikan. Rasulullah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, demi Allah, jika Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui dirimu, itu lebih baik bagimu dari unta merah. Hadis riwayat Bukhari. Unta merah pada zaman Nabi adalah simbol harta paling mewah, maka siapapun yang membagikan ilmu, menyampaikan nasihat, atau menuntun seseorang kembali kepada Allah,
ia telah menyalakan cahaya yang pahalanya mengalir terus, bahkan setelah ia wafat, bahkan nilainya bisa melebihi jutaan kali pahala menyembelih kurban. Yang keenam, berbakti maksimal kepada orang tua. Jika seseorang memiliki uang pas-pasan dan harus memilih antara berkurban atau membiayai pengobatan ibunya, maka berbakti lebih utama. Rasulullah bersabda, ridha Allah ada pada ridha orang tua, dan murka Allah ada pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ketujuh, menyambung silaturahmi dan memaafkan. Di saat Idul Adha tiba, banyak hati yang rindu didekati, namun dibiarkan menjauh karena ego. Maka barang siapa yang menyambung silaturahmi, terlebih saat ia mampu menahan amarah dan kemudian memaafkan, maka ia termasuk orang yang mulia. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedelapan, salat Idul Adha dan menyaksikan kurban. Rasulullah bersabda, sesungguhnya kami memulai hari ini dengan salat, kemudian menyembelih. Barang siapa melakukannya, maka ia telah mengikuti sunnah kami. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan jika tak mampu berkurban, menghadiri salat Idul Adha, menyaksikan syiar kurban, dan memantulkan gema takbir dalam hati, sudah termasuk dalam keagungan ibadah ini. Sebagian ulama menyebut, niat dan keikutsertaan batin bisa menjadi sebab diterimanya amalan. Demikianlah para sahabatku, semoga kita semua diberikan rahmat, ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang yang meraih keutamaan Zulhijjah walau tanpa menyembelih satupun daripada hewan kurban. Amin ya rabbal alamin.